Shalom, kita satukan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
dengarlah hukum Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai Imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai dengan 20. Kita akan membacanya secara bergantian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 10 Oktober 2021. Pelayanan nama minggu kita hari ini minggu ke-29 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah yang tidak pernah berubah. Diakonia dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke sentua sektor masing-masing. Umum, Dalaman Alkitab Pengumuman INA HKBP Cawang pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19.30 atau jam 7.30 malam melalui Zoom meeting, gereja kita mengadakan pelayanan PA Pengumuman INA HKBP Cawang. Kiranya semua anggota Pengumuman INA HKBP Cawang dapat menghadiri ibadah tersebut. Persembahan diakonia periode Oktober. Pada hari Minggu 17 Oktober
2021 setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan diakonia periode Oktober. Seminar pemberdayaan jemaat oleh Pokja Lumbung Kasih. Pada hari Minggu 17 Oktober 2021 setelah kebaktian jam 12 siang, Pokja Lumbung Kasih akan mengadakan seminar pemberdayaan jemaat dengan topik membentuk insan HKBP yang mandiri dan dapat menjadi saluran berkat bagi sekitarnya. Dengan narasumber Amang Krisman Desantos Gusar, SMMSI, mari kita bawa dalam doa agar seminar tersebut dapat berjalan dengan baik. Pendeta Parhalado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021. Mengenai warta keuangan dapat dilihat di pengumuman WAK WA Group HKBP Cawang dan juga mading gereja di depan. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan demi kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini
terambil dari kitab Ayub pasal 23 mulai dari ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dan bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadap dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengambil topik debata nama notong, Allah yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, Allah yang tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya pikir sebagai umat Kristen dan juga kita juga mungkin bisa saja sejak kecil kita rajin sekolah minggu mendengarkan cerita Alkitab. Pasti kita sama-sama tahu tentang cerita Ayub. Bahkan juga orang sering memakai kitab Ayub ini mencontohkan kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan supaya belajar dari keteguhan, dari kesabaran daripada Ayub di tengah-tengah pergumulannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari dulu kita lihat apa hal-hal yang bisa membuat kita atau membuat seseorang bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kesusahan. Lihat begitu teh. Jelas ya? Saya aja kali yang merasa karena pakai masker, jangan-jangan suara saya berkurang kencangnya pikirku. Baguslah kalau memang kedengaran suaranya. Apa hal-hal yang membuat kita sehingga kita bisa mengalami kesusahan? Saya pikir kalau kita merenung, melihat ke belakang tentang perjalanan kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang bisa membuat Anda dan saya bisa susah, bisa mengalami penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya pikir kita sama-sama setuju, ada juga orang bisa susah menderita karena apa? Karena perbuatan atau perangainya sendiri. Karena dia membuat kesalahan. Maaf, dia membuat dosa dan kejahatan. Atau juga karena dia tidak menghidupi pola hidup yang baik. Marsai tibana, lah gabi Tuhan disalahkan. Bahasa songonon hacik dah tahu Tuhan katanya. Kenapa begini sakitnya yang ku alami Tuhan? Padahal itu karena apa? Dia tidak menerapkan pola hidup yang baik. Kenapa saya jadi kolesterolon? Kenapa saya jadi asam urat? Kenapa saya darah tinggi? Ya bisa saja karena kita berlebih. Bisa saja karena kita juga tidak mengikuti pola hidup olahraga yang teratur. Sebenarnya
banyak sekali penderitaan, pergumulan yang kita hadapi karena kita sendiri, karena sikap kita sendiri. Lalu saudara-saudaraku, kita juga bisa mengalami kesusahan, mengalami penderitaan karena apa? Karena kita melakukan apa yang namanya kebenaran, melakukan apa yang namanya keadilan. Ketika Anda jujur, ketika Anda memberitahukan yang sebenarnya, lalu orang membenci Anda, cari muka itu. Karena kita juga tidak enak kalau kita diamkan, seolah-olah dia yang dipuji, padahal dia bermain di balik layar. Tapi kita tidak bisa tahan melihat seperti itu. Karena kita sebagai umat Kristen, kalau tahu yang benar tapi tidak kita lakukan, kita juga berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Sehingga itu kita bisa saja mengalami peperangan batin di dalam kehidupan kita. Ai waro tahe, pabuak kudo, manang pasobuak kudo. Itu bisa kita alami. Enggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat juga di dalam kehidupan kita terhadap anak-anak kita. Karena sekarang belajar daring, belajar online. Anak-anak sekarang sampai-sampai dikuasai oleh handphone itu. Ai baru tahe, pasobuak kudo. Molo ku pasobu kalau ku biarkan terjadi seperti ini. Kalau ku ingati, kalau ku nasihatkan, yang mudah-mudahan dilakukan. Tapi yang namanya anak-anak, bisa saja anak remaja belum mengalami kedewasaan, dia lebih banyak melihat kepada asiknya. Sampai-sampai dia tidak sadar dia dikuasai. Sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Nanti coba dibukalah di YouTube ya. Itu bagus sekali seminar AMA di AKBP Petojo itu. Apa akibat dari orang-orang anak-anak kita yang bermain handphone, bermain game, malah di situ dikatakan sampai kecanduan. Ada dokter Karu itu, saya lupa namanya, tapi dia juga bekerja di rumah sakit jiwa di Bogor. Jadi dia melihat itu sendiri. Cobalah nanti dibuka itu nanti seminar AMA HKBP Regional 3 di Petojo. Bagus sekali bahannya. Apalagi tapi nanti kalau kalian dengar nanti itu, cuma jangan jadi seperti ketakutannya menguasai hidup kita, akibat yang ditimbulkan. Ternyata hanya melihat handphone ini pun terus, itu bisa berbahaya radiasinya. Ada istilahnya dia bilang blue apa katanya itu. Jangan-jangan sudah banyak anak-anak sekarang yang mengalami cenderung ke kecanduan. Kadang-kadang kita bergumul sebagai orang tua, gimana? Karena bisa saja pergumulan kita itu kita hadapi dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Enggak mungkin ini kubiarkan. Karena apa? Pola makan, pola tidur pun sudah berubah. Lalu disitulah kita bergumul. Bisa saja kita takut nanti jadi apa nanti anakku ini. Kalau nanti lagi dia nanti masalah dengan kesehatannya, terganggu saraf otaknya, itu yang bisa membuat kita juga mengalami kesusahan, saudara-saudaraku. Artinya kita bisa mengalami kesusahan karena kita juga mengoreksi kesalahan teman kita, sehingga kita pun mengalami tantangan di dalam melakukan kebenaran, kejujuran di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa juga kita susah karena apa? Karena bencana alam. Ya tsunami siapa yang tahu? Bisa juga walaupun sebenarnya bencana itu terjadi, ada juga karena kesalahan manusianya. Seperti apa? Banjir bandang. Tapi itu menjadi berakibat kepada orang-orang di sekitar lingkungan itu. Bisa juga saudara-saudaraku kita susah karena apa? Karena perbuatan orang yang tidak suka dengan kita. Namar soyo di rohatu kita. Karena kita ingatkan dia, karena kita tegur dia.
Justru dia tidak terima, justru dia malah marah, malah dia sakit hati, malah dia membenci, malah dia mengatur jarak dari kita, malah dia mengata-ngatai kita. Itu bisa terjadi. Dan juga kita bisa susah karena apa? Karena keinginan daging. Maaf, kita terbujuk rayu oleh nafsu dan juga kenikmatan duniawi yang sesaat. Ada orang susah rumah tangganya, kenapa? Karena suami atau istri yang tidak bisa menguasai diri, yang tidak bisa menguasai nafsu dan kenikmatan yang sesaat. Itu juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen dan juga keluarga Kristen. Lalu mari kita lihat sesuai dengan nats ini. Orang juga bisa susah karena apa? Karena iblis. Allah disimbolis. Karena orang yang memakai kuasa kekuatan dunia. Kalau kita misalkan sedikit pergi ke belakang melihat yang terjadi di daerah kita sana, di Toba atau Sumatera, hari BGH bukan ada orang apa yang berbegu ganjang. Mungkin juga di YouTube juga ada, itu bisa kita lihat. Orang yang memelihara begu ganjang, orang yang menyembah begu ganjang, sehingga mengakibatkan orang susah bahkan bisa mati katanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa si Ayub itu dia mengalami ujian karena iblis, tapi kita tahu itu atas seizin siapa? Seizin Allah. Ejuru makatairu nasida. Boido buatonmu menengahan di mana? Ambil apa yang dia miliki. Tapi apa dibilang? Jangan ambil nyawanya. Itu kan yang kita tahu dari Alkitab. Jadi Ayub itu mengalami ujian atas seizin Allah. Apakah Ayub itu hanya ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia sanggup memuji Tuhan, dia tetap baik kepada Tuhan? Lalu bagaimana ketika apa yang dia miliki itu diambil oleh Tuhan? Apakah dia tetap setia kepada Tuhan? Ayub itu diuji. Seperti apa kesetiaannya kepada Allah? Lalu tambah lagi dari siapa? Dari ale-alenya, dari sahabat-sahabatnya, termasuk Elifas dalam konteks nats ini, yang menuduh dia, kau kan susah karena kau berdosa kepada Tuhan. Akuilah dosamu, jangan kau pura-pura. Kan begitu kata teman-temannya, sahabat-sahabatnya kepada dia. Karena apa, saudara-saudaraku? Di situasi konteks nats ini, ada pemahaman yang mengatakan kalau seseorang itu mengalami sakit penyakit, mengalami susah, karena ada dosanya kepada Tuhan. Sementara kita tahu bahwa Ayub itu orangnya takut akan Tuhan. Dia tulus hati. Dia hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, melalui cerita Ayub ini, kita diajari bahwa orang yang baik juga, orang yang hidupnya jujur juga bisa mengalami apa? Pergumulan. Itu yang mau dikatakan. Supaya ada pergeseran pemahaman. Yang tadinya mengatakan apa? Molo susah kok narong dodo sam Tuhan ini. Tapi di sini cerita Ayub ini mau mengatakan kepada kita perbedaan pemahaman itu, bahwa orang baik pun, orang benar pun, orang jujur pun bisa mengalami pergumulan. Bukankah seperti itu? Iya. Itu yang mau dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat nats ini lebih jauh lagi. Kita melihat tadi bagaimana ternyata penderitaan yang dialami oleh Ayub itu tidak membuat dia keluar dari jalan Tuhan. Parsorion nan alaman di mana dan ngabain di mana, ruar sia dalan di debata. Tapi dia tetap di jalan Tuhan. Bahkan dia katakan apa tadi? Penderitaan itu songon napa pitahos sere, seperti yang memurnikan emas. Ada proses di situ. Karena itu dia menyikapi bahwa penderitaan itu sebagai ujian dari Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, bahwa diriku sedang diuji oleh Allah.
Dina menghadapi ujian ini ibana, dia tidak keluar dari jalan Tuhan. Dan manirpang imana, dan manipil ibana siat jalan di debata. Justru saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan itu dia jadikan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi penderitaan ini gabe lama beri mana jonok tu debataro dan gabe holang, bukan menjadi jauh dari Tuhan. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, nats ini mau mengatakan juga kepada kita bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tuhan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, saya napa sauton nadui, dia akan laksanakan itu. Apa yang sudah dia putuskan dan dia sudah tetapkan di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya itu. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Tuhan. Dangarong jol mana boy madu dati haputusan di debata. Kecuali siapa? Kecuali dia sendiri. Ada kan raja yang kita tahu yang harusnya dia mati, tapi jadi diperpanjang berapa tahun? 15 tahun kan? Raja siapa? Raja Hizkia kan? Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya selain dia sendiri, selain Allah sendiri. Jadi yang terjadi juga kepada Ayub itu harus berjalan sampai endingnya. Debata Allah adalah yang berdaulat. Berdaulat di dunia ini, termasuk juga berdaulat di dalam kehidupan kita setiap manusia. Apa yang terjadi ahana di masa debata itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi konarongdo harus ada keyakinan bagi kita bahwa apa yang terjadi bagiku itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidupku. Walaupun itu terkadang sulit diterima pikiran kita, tapi kita harus mampu mengatakan semua itu untuk kebaikanku. Cobalah dulu waktu ibu-ibu baru melahirkan anak pertama mungkin. Apa itu yang ada suntik-suntik itu kan? Arung nama saya suntik cacar. Suntik apa lagi? Berkadang-kadang berbekas itu di sini. Ya mungkin sebagai bapak kita, sebagai ibu melihat itu kita kan gak tega anak kecil disuntik gitu ya. Tapi itu kita biarkan. Kita harus tega. Itu untuk apa? Untuk kebaikan si anak itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita memang dalam hidup ini harus belajar juga jadi tega. Supaya anak itu diuji kesabarannya, diuji ketaatannya, diuji bagaimana hormatnya dia sama orang tua. Bukan gak bisa amang dan inang memberikan apa yang mereka butuhkan. Tapi terkadang kita juga harus uji mereka. Tetapkah mereka menghormati saya ketika yang mau kuberikan itu nanti dulu kutunda dulu. Jadi kita juga harus diuji di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita meyakini itu adalah untuk kebaikan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus imani keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Lalu bagaimana kita amanginang menyikapi kalau kita katakan tadi keputusan Tuhanlah yang terbaik. Apa yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bagaimana kita mau berserah. Bagaimana kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dari hati kita. Bagaimana kita supaya takut kepada Allah. Tapi takut kita kepada Tuhan itu harus didorong oleh kasih cinta kita kepada Dia. Lalu bagaimana kita supaya hati-hati di dalam setiap perbuatan kita, supaya jangan sampai kita mengecewakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Yang ketiga kita lihat dari sini saudara-saudaraku, kita tadi sama-sama bacakan, adakah kata putus asa di situ? Ada kan tadi kata putus asa? Ya, kalau kita perhatikan tadi ayat 16, Allah telah membuat aku putus asa.
Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Jadi heado si Ayub aha putus asa. Heado si Ayub madele. Itu Alkitab katakan. Kadang-kadang kan gini loh. Banyak orang hanya melihat di endingnya itu. Ayub itu menang. Dia diberkati 2 kali lipat. Kan begitu kan? Tapi kita tidak lihat prosesnya. Itu juga dalam menggambarkan kehidupan kita. Kita juga bisa goncang. Kita bisa juga jatuh bangun di tengah-tengah pergumulan kita. Itu dialami oleh si Job. Kadang-kadang kita mengambil firman Tuhan dari Ayub ini, kita katakan sabarlah seperti Ayub. Dia adalah pria yang sangat sabar, yang teruji. Siapa bilang? Dia mengalami proses samanginang. Dia mengalami kegoncangan iman. Dia pernah putus asa. Itu tadi ayat 16. Saya mau jelaskan kepada kita. Kalau mau kita lihat lagi ayat-ayatnya. Ayub 6 ayat 8 sampai 9. Dia bilang seperti ini. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Kamu maju kusukun, dang bahasa putus asa ini. Menghabisi nyawaku. Ayub 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Bayangkan kelahirannya pun disesalinya. Ayub pernah putus asa. Imannya pernah digoncang. Tapi dia tidak meninggalkan Allah. Tapi dia tidak bunuh diri. Itu tong nasalah. Putus asa lalu apa? Bunuh diri. Minum baygon, maaf. Itu yang salah. Putus asa lalu meninggalkan siapa? Yesus. Itu yang salah. Tapi dia pernah putus asa. Tapi dia tidak tinggal terus dalam keputusasaan. Dia bangkit. Dia menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Itu yang kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih. Karena itu Allah itu memberikan dia pos di roha. Si Job sadar, Ayub sadar bahwa manusia itu karena penderitaan itu manusia bisa salah memahami Tuhan. Bisa salah mengatusi debata. Bahkan sangat tuna sobar pakirimon sampai kepada putus asa itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Tapi saudara-saudaraku sadar si Job bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan. Selama dia tetap berjalan di jalan Tuhan, selama dia fokus kepada Tuhan, selama dia memandang cahaya Tuhan, maka kegelapan itu tidak akan menguasai kehidupannya. Itu yang kita lihat dari nats ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita tadi Allah yang tidak pernah berubah. Debata nama notong. Apa yang tidak pernah berubah dari Tuhan? Saudara-saudaraku, kasih setianya itu tidak pernah berubah. Seberapa besar pun dosa kita, ketika kita hidup, kalau kita masih mau datang kepada Dia, mau berubah, Dia tidak pernah menolak kita. Kasih setianya itu tidak pernah berubah. Walaupun kita sering tidak setia kepada Dia, tapi Dia tetap setia adanya. Karena itu selama kita masih hidup, kita tahu bahwa Dia tidak pernah berubah dengan kasih setianya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Tangkap itu, kesempatan itu, supaya kita tetap hidup di dalam kasih juga dan setia kepadanya. Karena Dia sudah menunjukkan lebih dulu kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga belajar dari firman Tuhan ini. Allah itu berdaulat atas hidupmu dan hidupku.
Maaf, hidupmu bukan milikmu. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita tidak punya hak atas hidup kita. Kalau Tuhan mau, dari sini juga saya bisa mati kalau dia mau ambil saya. Karena bukan saya yang punya hak untuk hidup. Paling dia kasih berapa tahun kamu hidup. Demikian juga kita saudara-saudaraku. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami krisis, yakinlah bahwa itu semua ada dalam rencananya untuk kebaikanmu. Coba dulu menginang, siapa yang berdaulat dalam hidup kita? Ada keluarga sudah lama ditunggu anaknya ini, sekian belasan tahun, tapi akhirnya ibunya melahirkan, dibesarkan dengan kasih sayang, dikasih motor, dia naik motor, tapi justru yang menabrak dia adalah orang yang tidak hati-hati, dan anaknya itu mati di tengah jalan. Siapa yang menyangka itu? Hidup kita bukan milik kita. Tuhan yang memiliki. Dia yang berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana mungkin ada seorang perempuan dia kena tabrak, padahal dia baru pulang dari gereja. Sebelum itu dia mengantar dulu temannya yang baru bertobat. Tapi setelah itu dia ditabrak, padahal dia baru melakukan yang baik. Siapa mengira? Semua hidup ini ada dalam otoritasnya Allah. Dia yang berdaulat di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada saya baca sebuah cerita, ini pendeta yang menceritakan, bahwa dalam kisah itu dikatakan ada seorang ibu yang saleh, dia punya 4 anak. Ini zaman waktu Afrika itu belum dimasuki Injil. 4 anaknya itu menjadi hamba Tuhan. Tapi tahukah saudara yang terkasih, si sulung itu yang paling besar itu menjadi misionaris ke Amerika. Tapi tak berapa lama waktu kemudian dia mati terbunuh di sana. Lalu diceritakan kembali anak kedua mengikuti jejak abangnya. Di sana pun dia mati juga. Begitu juga anak ketiga mengikuti jejak abangnya. Di sana juga dia mati. Sampai akhirnya anak yang keempat. Saudara-saudaraku, walaupun seperti itu terjadi, ketika ada seorang yang bersimpati kepada ibu itu, mengucapkan bela sangkawa, dibilang seperti ini, "Ibu, apakah ibu menyesal atas semua yang terjadi dalam hidupmu dan hidup anak-anakmu? Menyesalkah kamu?" Saudara-saudaraku, apa jawabnya? "Ya, saya memang sedih." Itu jawabnya. "Ya, saya memang sedih." Isak tangis si ibu itu. Tapi tahukah Anda, saudara-saudaraku, jawaban ibu itu berikutnya? "Tapi yang paling membuat saya sedih," kata dia, "adalah kenapa saya tidak memiliki anak yang kelima? Kenapa saya tidak memiliki anak yang kelima untuk bisa pergi ke Afrika? Siapa tahu anak kelima saya dapat menjadikan penduduk di sana mengenal Yesus." Justru itu yang dia paling sedihkan. Bahasa madang arong anakku na palimahon ate. Ate biaro dung anakku na palimahon, lau musia tu Afrika, gabi manada Yesus na sida. Saudara-saudaraku, kasih ibu itu kepada Tuhan tidak tergeser. Kasih ibu itu kepada Tuhan sungguh luar biasa, tak tergores. Bahkan ketika ia harus kehilangan 4 anaknya, dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Dia meyakini bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Memang dia sangat sedih. Tapi yang dia sedihkan, kenapa tidak ada anakku yang kelima? Mana tahu nanti setelah anakku yang kelima, justru Afrika itu mengenal Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu mohonkanlah belas kasihan kepada Tuhan.
karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Silakan kita berdoa supaya kita sehat-sehat. Silakan kita berdoa supaya panjang umur, supaya marpahopu, marnini, marnono, silahkan, itu tidak salah. Tapi jangan lupa Tuhan tetap yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan yang berdaulat atas hidup anak-anak kita. Karena itu serahkan semua kepada Tuhan. Mintalah belas kasihannya supaya Dia mengasihani kita dan memberikan apa yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami dan mengajari kami. Supaya kami tahu Tuhan, bahwa ternyata ujian itu sebagai cara Tuhan untuk melihat sejauh mana kami setia dan bergantung kepadamu. Dan ujian itu bukan hanya bentuknya penderitaan, bahkan terkadang juga berkat dan kesuksesan itu bisa juga menjadi ujian yang membuat kami lupa diri, menjadi sombong, bahkan bisa menjadi jauh dari Tuhan. Waktu kami semakin berkurang dengan Tuhan dan keluarga, sampai-sampai kami bisa melupakan siapa yang memberi berkat itu, siapa Tuhan sang pemberi berkat itu, karena kami hanya fokus kepada berkat dan kesuksesan itu. Karena itu apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, suka dan duka, susah atau senang, sakit atau sehat, biarlah itu kami jadikan untuk membuat kami tetap hidup di jalan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan firman-Nya. Justru penderitaan apapun yang kami alami membuat kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah gelombang-gelombang kehidupan itu mendorong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kami mengalami keteduhan yang sejati. Sebab dunia ini dan kenikmatannya tidak kekal, hanya untuk sementara. Kami juga sementara hidup di dunia ini. Tapi biarlah selama kami hidup, kami tetap mampu menunjukkan kualitas iman kami. Kami tetap mampu dekat kepada Tuhan. Kami tetap mampu menyembah Tuhan. Kami tetap mampu bersyukur kepada Tuhan, meskipun kami mengalami pergumulan dan kesusahan. Karena Tuhan juga memperhatikan kami, melihat kami sampai di mana kesetiaan kami. Biarlah Tuhan Kau tolong kami, topanglah kami Tuhan. Karena kami sadar kami ini adalah manusia yang lemah. Tapi di dalam Tuhan, karena pertolongan dan kekuatan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami pasti bisa menang. Meskipun kami harus mengalami tantangan yang berat, biarlah Tuhan dan firman-Nya tetap kami pegang di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan dari kami. Biarlah kami pegang erat-erat dengan menghidupi firman-Mu dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Kasihanilah kami dan tolonglah kami Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap kerinduan, cita-cita dan harapan kami. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, bagi jemaat-Mu yang ada di HKBP Cawang ini, bagi parhalado dan juga pendeta yang ada di Cawang ini. Kiranya Kau berikan juga mereka kesehatan apabila mereka mengalami sakit penyakit, sakit apapun Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menyembuhkan, yang menguatkan mereka untuk menghadapi sakit penyakit itu. Apabila mengalami kebimbangan dan keraguan, kekhawatiran yang begitu berlebih, biar Tuhan yang menguatkan iman dan pengharapan mereka.
tegarkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka tetap boleh fokus kepada Tuhan, sehingga kemenangan itu dan iman yang kuat itu menjadi milik kami, milik jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah para orang tua, berkati juga para opung, berkati anak-anak, berkati setiap keluarga. Jagai dan peliharalah mereka dalam kehidupan mereka. Keluar rumah, masuk rumah, pagi, siang, dan malam. Dalam setiap kegiatan, sekolah, apakah online, apakah tatap muka, dalam pekerjaan, kiranya mereka Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi, kasihani, dan kiranya Engkau yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak di dalam cita-cita mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pandai mengelola waktu sedemikian rupa, anak-anak yang mau hormat dan juga menyayangi orang tuanya, supaya mereka melihat juga mampu dalam pikiran mereka dan hati mereka, bahwa ketika orang tua mereka menegur, mengingatkan, menasehati mereka, itu adalah karena kasih sayang orang tuanya kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya memiliki pendirian yang kokoh, memiliki iman yang teguh, memiliki sikap yang baik, demi mendapatkan cita-cita dan harapan mereka. Biarlah anak-anak kami boleh mengerti dan memahami itu. Berkatilah para orang tua, beri mereka kesehatan, panjang umur, kesabaran dan hikmat untuk memperjuangkan dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi kebaikan anak-anak dan masa depan anak-anak mereka. Cukupkan mereka akan segala kebutuhan mereka, setiap orang tua, setiap keluarga. Berkati juga para opung, supaya mereka, kalau Tuhan berikan panjang umur, tambahkan juga kesehatan. Biar mereka juga di masa tua mereka boleh tetap berbuah, mereka boleh tetap mendoakan, mereka boleh tetap mengajari, menasehati dengan hikmat dan kelemah lembutan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertailah hidup kami dalam minggu-minggu ini. Jagai dan peliharalah kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Demi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Duniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Maaf buat Amang Inang yang masih berdoa, semua yang berdoa. Kami di sini para halado yang bertugas melayani di ibadah ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Horas malita saluhutna.